Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizal dari kelas 10 RPLB. Dan ya, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tugas akhir aku, yaitu program counter pulsa. Pertama-tama, mari kita bahas dulu DevC++ itu apa sih? Jadi, DevC++ itu aplikasi buat ngoding C++ yang populer banget, apalagi buat pemula. Intinya, DevC++ ini kayak alat tempur yang lengkap. Jadi kalian bisa nulis kode, ngecek kesalahan, sama kompilasi kode kalian langsung di situ. Walaupun sekarang banyak ide lain yang lebih keren dan up to date, kayak Visual Studio Code atau CodeBlock, DevC++ masih banyak dipakai sama yang baru belajar biar gak ribet. Tinggal install, langsung deh ngoding. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang pengertian DevC++, dan ya langsung saja kita masuk ke penjelasan sintaknya. Oke, semuanya kita sudah ada di sintaknya, dan ya kita jelasin aja ya sambil ngejalanin programnya. Ya, jadi aku di sini menggunakan pustaka IOStream, chstdlib, ctime, fstream, dan windows.h. IOStream itu untuk menyediakan fungsi input dan output seperti cout ini dan juga cin. Dan chstdlib menyediakan fungsi-fungsi umum seperti sistem clear screen dan lain-lainnya. Kalau ctime di sini aku gunakan untuk mengatur waktu. Jadi kayak jam dan tanggal sekarang tuh misal tanggal 11 gitu. Jadi aku atur. Dan fungsi fstream ini aku gunakan untuk memungkinkan program untuk membuat atau mengedit file. Di sini aku gunakan untuk membuat file dan mencetaknya di printer. Dan untuk windows.h untuk menjeda suatu pernyataan. Nanti saya jelasin ya. Dan di sini saya menggunakan using namespace std untuk menghilangkan std yang biasanya ada yang kayak gini. Di sini kita harus ngetikin std.2. Sekarang nggak usah karena udah pakai ini ya. Jadi ini tuh pokoknya untuk membuat program lebih sederhana atau simpel. Di sini ada deklarasi fungsi ya. Saya menggunakan fungsi void. Void itu yang fungsi tanpa nilai balik. Dan di sini ada deklarasi variabel global. Ini saya untuk paket dan nomor itu saya menggunakan string karena nomor itu angkanya banyak, dan untuk paket ini karena memuat angka gitu, memuat huruf. Jadi di paket ini isinya tuh huruf gitu. Di sini saya juga menggunakan char untuk pilihan lanjutkan cetak kembali karena ini tuh buat pilihan karakter gitulah kayak ini. Dan untuk integer itu saya gunakan kembalian pada variabel kembalian i, bayar nominal, biaya admin, dan total karena ini tuh memuat bilangan bulat ya. Jadi mulai aja. Ini ada pertama di fungsi utama integer main, saya menggunakan sistem clear screen buat nanti kalau misal kembali. Ini tuh ada tampilan awal ya. Di sini ini merupakan tampilan awal, dan di sini ada cout untuk mencetak output ke layar, lalu ada cin di sini untuk mengambil input dari pengguna. Jadi kita mengetikkan sesuatu dulu di sini nanti. Ini di sini nih. Nah, kita bisa mengetikkan untuk memilih pilihan. Ini saya menggunakan endline untuk mengakhiri baris, dan tanda kutip 2 titik koma lah untuk menandakan akhir dari sebuah pernyataan. Di sini tampilan awalnya kalian disuruh untuk memilih nomor 1 atau 2. Nomor 1 itu produk utama. Di sini saya menggunakan if else. Jika pilihan nomor 1 maka akan memanggil fungsi produk utama, dan jika memilih nomor 2 maka akan memanggil fungsi produk lainnya, dan jika pengguna salah memasukkan input maka akan kembali ke tampilan ini gitu,
Misal kita salah memasukkan input gini, itulah akan kembali ke tampilan ini. Nah, ini sistem clear screen tuh untuk menghapus tampilan sebelumnya dan menampilkan tampilan selanjutnya. Untuk sistem pause sendiri untuk menunda eksekusi program. Jadi kita harus memencet sebuah tombol dulu untuk melanjutkan program gitu, kayak enter. Sini kan udah milih satu, kita tuh harus mencet enter dulu. Tuh. Dan untuk return ini untuk menandakan bahwa program berakhir dengan sukses. Pokoknya return ini bagian dari integer main. Lanjut, jika pilihan satu maka akan ke memanggil fungsi void produk utama yang ada di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba ya. Satu. Nah, tampilannya sama. Saya menggunakan clear screen untuk menghapus layar tampilan sebelumnya dan menggantinya dengan yang ini. Ini ada pilihan lagi 1 2 3. Ya, ini tuh namanya call function ya, memanggil fungsi dan break gitu. Oh ya, di sini saya juga menggunakan switch case ya. Dan di sini break itu untuk keluar dari pernyataan switch. Jadi untuk menyelesaikan pernyataan yang inilah. Dan jika kalian memilih satu akan memanggil fungsi kartu, milih dua memanggil fungsi inilah pokoknya. Dan jika memilih X akan kembali ke fungsi sebelumnya atau tampilan sebelumnya. Coba, nah, akan kembali ke tampilan utama. Dan jika salah ketik maka akan ya ke menu menampilkan tampilan yang ini lagi. Lanjut, kita coba pilih yang pulsa dulu. Nah, setelah itu dia akan memanggil fungsi kartu. Fungsi produk utama itu untuk memilih produk utama ya. Misal kalian mau membeli pulsa, token atau internet gitu, milihnya di fungsi ini. Nah, kalau kartu ini fungsinya itu untuk memilih kartu. Misal HP kalian tuh kartunya simpati, maka akan pilihannya bakalan satu gitu ya. Nah, di sini ada pilihan 5 kartu bebas, kalian mau milih apa aja. Aku coba nomor 1 aja. Oke, maka setelah milih akan ke clear screen dan masuk ke switch case. Di switch case ini akan muncul tampilan ini, paket pulsa, fungsi paket pulsa, karena di sini ada memanggil fungsi paket pulsa ya. Akan muncul dan di sana kalian harus memilih mau membeli pulsa yang berapa gitu. Misal aku pengen beli yang 5.000, tinggal menulis atau mengetik nomor 1 lalu pencet enter, maka akan muncul keterangan yang ini ya. Keterangannya didapatkan dari sini, dari switch case ini ya. Kalau misal kalian milih 1 maka nominalnya itu 5.000, ini nominalnya 5.000, terus ada biaya admin 2.000 dan totalnya itu nominal ditambah biaya admin, jadi 5.000 tambah 2.000 yaitu 7.000. Ini dia 7.000. Nah, setelah itu yang lain juga sama ya, kalau kalian milih 6 juga bakal muncul pulsanya tuh 30.000, biaya adminnya 2.000 gitu. Kita coba nomor 6. Nah, pokoknya itu tuh kayak rumus gitulah, rumus buat masukin biar bisa nampilin keterangan ini dengan benar gitulah. Habis itu ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi ini? Nah, jika salah ngetik itu akan kembali ke sini, dan jika kita milih no akan kembali ke fungsi sebelumnya, dan jika kita memilih yes maka akan masuk ke switch case lagi. Sini switch case-nya jika Y akan ini ya, memasukkan nomor tujuan, jadi nomor kalian berapa, coba nomornya. Nah,
Setelah itu maka akan nge-clear screen dan menampilin data ini ya, data nomor kalian, nomor. Jadi nomor kalian tuh disimpan di variabel nomor, lalu yang nomor ini nampilin variabel nomor tuh ya gitu. Terus setelah itu ada tahap pembayaran. Jikalau uangnya kurang, maka akan menampilkan maaf uang Anda kurang yang di sini, dan kembali ke menu utama. Jika kita memilih no, maka akan ada tampilan transaksi gagal. Ini memanggil fungsi gagal dan program pun selesai. Nah, jika uangnya pas atau lebih, maka transaksi akan sukses ya. Nah, akan menampilkan sedang diproses seperti ini, kayak loading lagi, dan akan menampilkan transaksi sukses yang ada di sini. Lalu menampilkan kembalian tuh ini bayar dikurang total. Jadi kan tadi bayarnya tuh 10.000, totalnya 7.000, jadi 10.000 dikurang 7.000 yaitu 3.000. Lalu menampilkan tampilan cetak struk. Kita pilih no dulu ya. Setelah itu akan nge-clear screen dan menampilkan tanda terima kasih. Sini ada kembali ke menu utama, kita yes saja. Nah, sekarang kita bahas yang pakai token. Jadi ini tuh untuk pembelian token. Jadi kalian akan jadi pertama kan menampilkan tampilan utama nih yang ini. Nah, kalau pilih nomor 1 akan muncul ke produk utama yaitu yang ini, dan jika milih 2 akan memanggil fungsi pakai token. Nah, fungsi pakai token, nah yang ini akan muncul tampilan ini. Lalu kalian pilih mau beli yang berapa. Saya mau beli yang 20.000. Nah, langsung menampilkan tampilan untuk memasukkan nomor token tujuan. Di sini ada yang kayak tadi lagi ya. Jadi pemilih 1 tuh nominalnya berarti 20.000, biaya adminnya 2.500. Terus totalnya tuh sama dengan nominal dikurang biaya ditambah biaya admin. Setelah itu memanggil fungsi proses token yang ada di sini dan menyelesaikan pernyataan. Nah, kita coba masukin nomornya 2 dulu ya. Nah, akan muncul keterangannya di sini. Lalu setelah itu ada lanjutkan pembayaran. Jika kita pilih no, maka akan kembali ke fungsi sebelumnya. Jika kita memilih yes, maka akan melanjutkan fungsinya, yaitu menampilkan metode atau bukan metode, tahap pembayaran. Nah, jika kita bayarnya lebih atau pas, maka transaksi akan sukses. Dan jika kita bayarnya kurang atau sama masukkan input, maka transaksi akan gagal. Kita langsung saja kita menggunakan uang pas ya. Nah, maka akan memanggil fungsi proses yang ada di sini nih, memanggil fungsi proses dan menampilkan transaksi sukses. Kembaliannya 0 karena kita tadi bayarnya pakai uang pas ya. Nah, sekarang kita kembali ke menu utama dan membahas yang paket internet. Nah, jikalau kita milih yang nomor 3 di sini, maka akan memanggil fungsi kartu internet, yaitu untuk memilih kartu apa yang ada di HP kalian. Misal kita milih nomor 1, nah akan memanggil fungsi paket internet yang ada di sini dan clear screen tampilan yang sebelumnya. Misal kita pilih nomor 8, nah maka akan
Nah, ini nih paket, aku pakai string karena isinya tuh huruf ya. Nah, di sini ada nominal yaitu 10.000. Aku pilih nomor 8, jadi nominalnya tuh berarti 94.000, betul. Dan totalnya 94.000 karena tidak ada biaya admin ya. Lalu memanggil fungsi proses paket internet yang ada di sini dan menampilkan keterangan dan nge-clear screen tampilan sebelumnya. Jika ini memencet no, maka akan memanggil fungsi sebelumnya atau kembali ke menu sebelum ke tampilan sebelumnya. Jika kita memilih yes, maka akan melanjutkan ke pemasukan nomor untuk paket internetnya yang ada di sini ya, pakai switch case. Nah, kita masukin nomornya. Nah, akan muncul keterangan lagi, lalu masuk ke tahap pembayaran. Jika uangnya kurang maka transaksi gagal, jika uangnya pas atau lebih maka transaksi akan sukses. Kita coba uangnya kurang ya, misal kita cuma bawa 50.000. Nah, maaf uang Anda kurang atau Anda salah memasukkan input. Nah, jika kita memilih yes, maka akan kembali ke menu paling awal, dan jika kita pilih no maka akan menyelesaikan program atau transaksi gagal ya. Kita kembali ke menu utama aja. Nah, sekarang kita coba ke produk lainnya sini. Nah, kalau kita pilih nomor 2 maka akan memanggil fungsi produk lainnya yang ada di sini. Coba nomor 2, enter, lalu akan menampilkan ini dan clear screen tampilan sebelumnya. Ini kalian harus memilih lagi nomor 1, 2, 3. Kalian mau top up apa bebas. Kalau aku mau top up dana, misal sini ada switch case, paketnya dana, terus memanggil fungsi top up wallet yang ada di sini. Nah, kalian mau beli dana berapa? Misal aku mau beli yang paling mahal nih, 200.000. Nah, tinggal pilih nomor 7 terus enter, dan akan masuk ke switch case ini buat data-datanya ya. Terus manggil proses wallet, fungsi proses wallet, dan di sini ada fungsinya menampilkan nomor tujuan. Jadi untuk memasukkan nomor tujuan dana kita gitu, kita masukin dulu, lalu kita enter, maka akan menampilkan keterangan data-data atau yang input-input yang sudah kita masukkan tadi atau yang sudah kita pilih. Di sini ada totalnya, lalu ada pertanyaan lanjutkan pembayaran. Jika no, akan kembali ke fungsi sebelumnya, yaitu yang ini, yang di atas ya, di atas ini, yang ini, yang ini. Lalu jika memilih yes, maka akan masuk ke tahap pembayaran. Kita menggunakan uang lebih lah, maka akan memanggil fungsi proses yang ada di sini dan menampilkan tampilan transaksi sukses, lalu kembalian Anda. Nah, yang lain juga sama gitu, yang beda tuh cuman ininya doang ya, teksnya doang. Ya, cara ngebedainnya ya ini pakai pakai variabel paket yang tipe datanya string, lalu diisi dengan huruf Dana, OVO atau GoPay gitu. Nah, sekarang kita bahas yang struk. Misal kita beli dana yang 20.000. Nah, kita bayar 25.000. Nah, jika kita memilih yes, maka akan memanggil fungsi struk yang isinya itu data-data atau struk yang kita beli, kayak keterangan apa yang sudah kita beli gitu. Kita coba di sini
Saya menggunakan ini time underscore t now sama dengan manggil fungsi time. Ini tuh untuk mendapatkan waktu saat ini. Dan untuk yang ini itu tuh untuk mengonversi waktu menjadi waktu lokal. Jadi waktu yang udah dia dapetin dikonversi jadi waktu lokal. Dan offstream file ini untuk membuka atau membuat file yang bernama struct. Nah ini. Kalau ini tuh dari sini, dari pustaka ctime, yaitu untuk membuat waktu atau mengatur waktu lah. Jadi kayak tanggal sekarang nih, tanggal 11 bulan 11 tanggal 12 tahun 2024. Nah, sini tuh yang ini buat nampilin tanggal, yang ini buat nampilin bulan. Kenapa ditambahin 1? Karena bulan di sini tuh dimulainya dari angka 0, jadi kita harus tambahin 1 buat dimulainya tuh dari tanggal 1. Ini untuk menampilkan tahun, year kan. Kenapa ditambah 1900? Karena di Dev C++ ini tahun itu dimulai dari 1900, jadi harus ditambahin 1900. Dan ini untuk menampilkan jam, menit, ini untuk detiknya. Dan sini kita cout-nya diganti sama file karena ditulisnya tuh di file gitu, bukan ditampilin di sini gitu. Dan file.close buat menutup file. Lalu sistem notepad ini untuk membuka file dan otomatis mencetaknya. Nah, untuk ngecetaknya juga kita harus mendownload driver printernya dulu. Oke, ini adalah tutorial cara mendownload filenya ya. Nah, ini ada linknya, kalian tinggal copy aja, nanti aku taruh di deskripsi video. Nah, kalau kalian ada error di linknya, kalian bisa cari aja di YouTube, download driver printer epos58.zip ini. Dan ya, sekarang kita copy linknya, lalu kita masuk ke Chrome, kita paste, dan kita download di sini. Setelah selesai kalian buka, pergi ke sini, terus klik aja. Nah, kalian pilih bahasanya English aja, terus pencet OK, next, dan yang ini yang di checklist yang di atas ya. Terus next lagi, next, lalu install. Nah, setelah itu kalian sambungin ke printernya, lalu pilih Windows 10, pilih pos58 ini, dan kalian USB port check. Nah, di sini not USB printer karena aku nggak sambungin ke printernya ya. Nanti bakalan di sini bakalan ada portnya diisi otomatis, terus kalian tinggal begin setup. Setelah itu kalian bisa langsung print struknya. Ya, jadi gitu tutorialnya. Oke, kita lanjut. Saya menggunakan printer Pagus Ratna dan ini hasilnya seperti ini. Jelas gak? Pokoknya ini tuh data-data yang ini nih, kayak nomornya kalian masukin berapa, bakalan ada di kertas ini gitu. Ini nominalnya, misal tadi kalian beli yang 10.000, bakalan ada di kertas ini, jadi bakalan muncul gitu ya. Kita coba yes. Nah, maka dia akan membuat file yang di notepad yang judulnya tuh struct.txt. Lalu isinya tuh ya ini, isinya ya ini, sama kayak ini, sama yang kayak di struct tuh. Apa isinya tuh kayak keterangan pembelian kita tadi gitu. Nomornya segini, nominalnya beli 20.000, paketnya dia paket dana, lalu biaya adminnya 4.000, totalnya jadi 24.000, bayar 25 tadi, terus kembaliin 1.000. Udah deh.
Nah kalian kebetulan di PC saya ini belum download drivernya, terus gak disambungin ke printernya, jadi nggak bisa langsung nampilin ininya. Paling kalian kalau mau download drivernya ada di deskripsi ya. Dan ini void process itu buat yang, nah ini tuh menggunakan void process ya, yang loading gitu. Sini tuh saya menggunakan looping for karena udah diketahui mau berapa kali loopingnya, yaitu 5 kali ya di sini. Lalu menampilkan tampilan sedang diproses, dan di sini ada looping dalam yang isinya tuh titik-titik. Jadi nanti tuh si titik-titiknya tuh nambah ya. Sini saya menggunakan fungsi sleep untuk menjeda selama 1 detik. Jadi si titik itu akan ngejeda 1 detik, 1 muncul 1, 2 detik muncul 2 gitu. Oh ya, fungsi sleep ini tuh berasal dari ini pustaka Windows.h ya, untuk menjeda suatu pernyataan. Itu buat ngejeda waktu munculnya suatu output. Nah ya, untuk menjeda munculnya suatu output. Terus yang gagal, yang transaksi gagal juga saya menggunakan ini ya, loading sama buat ngejeda tampilan ini beberapa detik. Setelah itu bakalan nge-close program atau menyelesaikan program, itu menggunakan fungsi exit untuk menyelesaikan program. Nah mungkin segitu aja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.